nama saya Tasya Rahmadeni Situmorang dengan NIM 20050 dari kelas PTNB. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi bagian eksternal dari galus-galus domestika. Pada praktikum kali ini saya menggunakan ayam kampung betina. Pada bagian eksternal terdapat ada caput atau kepala, yang kedua ada kolum atau leher, yang ketiga ada trunkus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior atau sayap, ekstremitas posterior kaki, dan kaudal atau ekor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang caput atau kepala. Pada caput terbagi menjadi yaitu satu rostum. Rostum itu merupakan mulut pada ayam yang disusun oleh maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah yang dilapisi oleh zat tanduk. Yang kedua yaitu cavum oris atau mulut. Terdapat alat-alat maksila yaitu nares posterior, ostinum pharyngeum, dan palatum. Yang ketiga yaitu ada nares anteriores atau lubang hidung yang sepasang. Kemudian yang keempat ada sera yang merupakan tonjolan kulit yang lunak pada pangkal atas rostum. Yang kelima ada organon visus atau indera penglihatan yang dikelilingi oleh bulu kulit yang halus. Kemudian yaitu ada forus acusticus externus yang terletak pada dorso atau kaudal dari organon visus yang ditutupi oleh bulu halus. Di dalamnya terdapat membran timpani yang berguna untuk menangkap getaran suara. Kedua ada kolum atau leher. Kemudian yang ketiga ada trunkus atau badan. Menurut susunan anatomi bulu dibedakan menjadi flumae atau bulu bagian luar yang terdiri dari kuil atau tangkai pada bulu. Yang kedua ada racis atau tulang tengah, dan yang ketiga ada fani atau bendera pada bulu. Yang kedua yaitu flumulae yang merupakan bulu pada ayam yang fungsinya untuk mengurangi hilangnya panas dari tubuh. Yang ketiga yaitu ada filoflumae yang merupakan seperti bulu seperti rambut yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu techriches atau bulu yang menutupi badan. Yang kedua yaitu bulu pada pangkal ekor atau retiches. Dan yang ketiga yaitu ada remiges atau bulu pada sayap. Kemudian bulu pada sayap ini terbagi menjadi remiges primer, yang kedua ada remiges secundari, yang ketiga ada remiges tertier. Yang keempat yaitu ada parapterum atau bulu daerah bahu. Yang kelima yaitu alaspuria atau alula yang disebut dengan bulu kecil yang menempel pada ibu jari. Kemudian yang keempat yaitu ekstremitas anterior atau sayap. Pada ekstremitas anterior ini disokong oleh tulang-tulang yaitu ada humerus, radius, ulna, osca carpalia, carpometacarpus, dan digiti ada 3 buah. Kemudian yang kelima yaitu ada ekstremitas posterior atau kaki. Tulang-tulang yang menyokong ekstremitas posterior ini yaitu ada os femur atau tulang paha yang panjang. Kemudian ada patella atau tulang lutut antara femur dan erus. Yang ketiga ada tibio atau tarsus, persendian antara tulang tibia dan tarsalia. Yang keempat ada fibula atau pendek dan kecil menempel pada tibia tarsus. Yang kelima ada tarsometatarsus yaitu persendian antara tarsalia dan tulang kaki. Yang keenam ada phalanx yaitu tulang pada ibu jari. Disesuaikan dengan fungsinya dibedakan menjadi 1 wedding type,
yang kedua swimming type, yang ketiga ada paddling type, yang keempat ada grasping type, yang kelima ada perching type, dan yang keenam ada climbing type. Kemudian yang keenam yaitu ada caudal atau ekor. Kemudian berikut ini adalah topografi bagian internal dari Gallus domestica. Yang pertama ada usus yang terbagi menjadi dua, yaitu duodenum atau usus kecil dan ileum atau usus besar. Fungsi dari duodenum yaitu menggerakkan makanan, dan fungsi usus besar itu adalah sebagai penyerapan air. Kemudian yang kedua yaitu gizzard. Fungsi dari gizzard ini adalah memperkecil ukuran makanan secara mekanik. Kemudian ada hati yang berfungsi sebagai menetralisis racun. Kemudian ada kantung empedu, yaitu berfungsi sebagai penyerapan lemak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem internal dari Gallus domestica dengan sampel ayam kampung betina. Yang pertama ada sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan terdapat dua jenis traktus, yaitu traktus digestivus dan traktus uregenital. Yang pertama yaitu ada traktus digestivus, terbagi menjadi rostrum atau paruh. Rostrum ini adalah gerbang masuknya pakan setelah dimakan, masuk ke dalam rostrum dan menyalurkannya ke esofagus. Ayam tidak memiliki gigi dan bibir pada rostrum, tetapi terdapat kelenjar glandula saliva. Kemudian jenis-jenis glandula terdapat tiga bagian, yaitu glandula parotis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Kemudian yang kedua yaitu adalah paring yang berfungsi sebagai saluran alat pencernaan makanan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Kemudian yang ketiga yaitu esofagus. Pada esofagus ini makanan masuk ke sistem pencernaan. Esofagus juga sering disebut dengan pipa makanan atau saluran makanan. Pada esofagus terbagi menjadi dua, yaitu esofagus polos dan esofagus bercincin. Kemudian yang keempat ada crop atau tembolok yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara sebelum masuk ke propenticulus. Tekstur yang terdapat pada crop ini ada yang bersifat kasar dan bersifat basah. Berikut adalah penampakan penyimpanan makanan sementara dari tembolok. Setelah tembolok kemudian ada propenticulus, yaitu sebagai antrian makanan sebelum digiling di gizzard. Propenticulus ini juga sebagai tempat untuk mensterilkan enzim-enzim. Kemudian ada ventriculus, yaitu fungsinya untuk menggiling makanan atau lambung yang sesungguhnya. Kemudian yaitu ada gizzard. Fungsi dari gizzard ini yaitu untuk memperkecil ukuran secara enzimatik. Kemudian ini adalah penampakan gizzard setelah dipotong. Terdapat dua lapisan dan terlihat ada grid, yaitu seperti batu. Grid ini merupakan tempat sumber mineral bagi unggas. Kemudian yaitu ada intestinum tenue atau usus halus. Pada intestinum tenue terjadi pencernaan secara enzimatis yang panjangnya sekitar 9 cm. Kemudian pada intestinum tenue ini ada duodenum yang bentuknya seperti kelokan, yang di dalamnya dan di tengahnya merupakan pankreas. Pada duodenum ini bersifat asam karena ada sekresi gerak empedu, dan pankreas dapat menghasilkan enzim amilase. Kemudian yang terakhir adalah kloaka, tempat keluarnya zat sisa. Kemudian yaitu traktus digestivus. Yang pertama ada hati. Pada hati ini berfungsi untuk menetralisis racun. Hati terbagi menjadi dua lobi, yaitu lobus sinister atau lebih kecil dan lobus dexter atau lebih besar. Kemudian yaitu vesica velea atau kantung empedu yang merupakan gabungan dari ductus cysticus yang berasal dari vesica velea dengan ductus hepaticus yang berasal dari hati yang berfungsi sebagai menyalurkan cairan empedu. Kantung empedu ini juga berfungsi sebagai penyerapan lemak. Kemudian yaitu sistem respirasi. Terdapat nares externus, nares internus, cavum oris, glotis, laring,
bifurcatio, dan fulmo. Fulmo ini terbagi menjadi dua, yaitu fulmo sinister dan fulmo dexter. Kemudian yaitu sistem nervosum yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, medula oblongata, dan medula spinalis. Kemudian yaitu sistem sirkulatoria. Pada sirkulatoria ini terdapat jantung. Jantung ini terbagi menjadi dua, yaitu ventricle dan atrium. Ventricle ini berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium lalu dibawa keluar dari organ jantung. Ventricle terbagi menjadi dua, yaitu ventricle kiri dan ventricle kanan. Kemudian atrium juga dibagi menjadi dua, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Atrium kiri ini berfungsi menerima darah dari paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawa pada ventricle kiri. Kemudian yang kedua yaitu atrium kanan yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventricle bagian kanan. Mohon maaf dikarenakan sampel yang saya gunakan masih terlalu muda, sistem uregenitalnya tidak terlihat. Di sini saya hanya bisa menjelaskan sistem uregenital dari sampel teman. Selanjutnya yaitu sistem uregenital. Yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai penghasil folikel. Yang kedua yaitu infundibulum yang fungsinya menangkap sel telur yang diovulasikan sehingga sel telur masuk ke dalam tuba Fallopi. Kemudian yaitu adalah magnum yang fungsinya sebagai proses perkembangan telur dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian yaitu ada isthmus. Di dalam isthmus berfungsi melindungi sel telur dari masuknya mikroorganisme. Panjang isthmus berkisar 10-11 cm. Kemudian yaitu uterus atau pembentukan telur mendapatkan kerabang atau kulit telur yang keras terbentuk dari kalsium. Kemudian yaitu vagina yang fungsinya sebagai menyumbat pori-pori kerabang sehingga datangnya bakteri dapat dicegah. Pada vagina ini panjangnya sekitar kurang lebih 6,9 cm. Setelah vagina kemudian ada tempat ekskresi yaitu ven. Ven itu adalah lubang kloaka atau yang biasa kita sebut dengan anus. Demikianlah praktikum produksi ternak unggas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.